Hai, halo bro, apa kabar mas? Setelah jalan-jalan kemarin ke negara adidaya Amerika Serikat, pada episode sebelumnya kita sekarang menyeberang ke arah selatan, di mana kita menuju Amerika Latin atau Amerika Selatan, di mana kita sedikit meloncat dari negara Brazil. Ya, kita akan membahas sebuah negara yang nggak kecil, lumayan negara yang besar, di mana negara ini terkenal dengan tarian tango, kemudian Pulau Malvinasnya, dan juga selain itu sebagai pemasok daging sapi terbesar di dunia gitu. Lalu seperti biasa kita akan coba bedah sejarah, kemudian geografi, politik, sosial-kultur, hingga tidak lupa apalagi kalau bukan tentang sepak bola yang dimana sekarang menjadi salah satu kekuatan dunia sepak bola. Mari kita berangkat ke Land of Silver, Argentinos. Oke bro, sekarang kita akan membahas tentang letak geografis dari Argentina sendiri ya. Dimana negara Argentina ini terletak di bagian tengah atau tenggara dari benua Amerika. Dimana benua Amerika ini kan tadi ya sudah kita bahas, dimana itu ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, negara Argentina ini mendominasi hampir sebagian dari negara atau benua Amerika Selatan. Nah, wilayahnya itu membentang dari utara sampai ke bawah, sampai ke selatan, dan juga hampir menguasai sebagian besar pantai timur dari benua Amerika Selatan. Untuk batas-batasnya itu meliputi di utara itu berbatasan dengan negara Bolivia dan Paraguay, lalu di timur itu berbatasan dengan negara Brazil, dengan Uruguay, lalu ada Samudra Atlantik Selatan. Untuk di wilayah selatannya itu berbatasan dengan sebagian kecil negara Chile dan juga wilayah Antartika. Kemudian ada juga di wilayah baratnya itu berbatasan, hampir seluruhnya itu berbatasan dengan negara Chile. Negara Argentina sendiri ini terdiri dari 23 provinsi plus 1 provinsi atau wilayah otonomi khusus yang disebut Buenos Aires sebagai ibu kota federal lah. Lanjut kita akan pengertian dari apa sih Argentina itu. Argentina ini umumnya atau awalnya sih memang dari bahasa Spanyol, dimana ya kalau dirunut dari penjajahan memang dijajah oleh kerajaan Spanyol. Namun penamanya sendiri ini sebetulnya dari bahasa Italia, dimana Argentina itu merupakan bentuk maskulin dari Argentino, yang berarti terbuat dari perak, kemudian berwarna perak, dan juga karena dari bahasa Latin yang bernama Argentum, yang juga berarti perak. Kemudian nama Argentina sendiri pertama kali diberikan oleh para navigator asal Venesia dan Genoa. Itu tercatat ada namanya Giovanni Caboto atau di bahasa Inggris menjadi John Cabot. Kemudian dalam bahasa Spanyol atau Portugis, perak, di mana bahasa mereka bisa disebut prata atau plata, yang juga kalau bahasa tadi Latin argento atau perak, nah ini sebagai argentado. Nah kemudian yang artinya pun sama antara berbentuk perak, dilapisi perak, mengandung perak, atau perak itu sendiri. Nah karena memang di sana ditemukan tambang-tambang perak yang kemudian diekspor ke hampir ke seluruh dunia. Kemudian Argentina juga pertama kali dikaitkan dengan legenda dari pegunungan perak yang tersebar luas di kalangan penjelajah Eropa pertama di wilayah cekungan La Plata. Nah, makanya disitulah disebutlah Argentina atau Argentum, Argentino, Argenta atau La Plata itu. Gitu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang timeline sejarah dari Argentina. Dimulai jelas hampir sama seperti Amerika pada episode sebelumnya, itu dari mulai zaman prasejarah hingga pre-Kolumbian atau sebelum kedatangan bangsa Spanyol ke wilayah benua Amerika. Bangsa asli yang menempati wilayah ini rata-rata berada di wilayah Patagonia Selatan, itu tercatat di 13.000 sebelum Masehi. Kemudian tersebar juga di wilayah Pampas, di wilayah Patagonia di bawah, ada di Charrua, kemudian di Minuane, serta di wilayah Guarani di wilayah utara. Umumnya mereka merupakan masyarakat berburu dan meramu. Kemudian budaya tembikar mungkin sedikit ditemukan karena umumnya mereka berburu dan meramu. Kemudian catatan hingga sebelum bangsa Eropa datang atau pre-Kolumbian, ada catatan di mana ada suku Quebrada de Humanica itu ditaklukkan oleh kekaisaran Inca yang ada di wilayah Chile dan sebelah barat benua Amerika Selatan. Di mana untuk mengambil tadi sumber daya alam seperti perak, kemudian seng atau tembaga ya. Makanya dari zaman dulu memang terkenal sumber daya alamnya dari si Argentina tersebut. Kemudian di catatan bahwa kerajaan Inca atau kekaisaran Inca ini menguasai hampir seluruh bagian yang sekarang disebut dengan
Argentina sebelum kedatangan Spanyol pada 1536. Lanjut ke timeline selanjutnya itu Spanish Colonial in Argentina atau kolonial Spanyol di wilayah Argentina itu di sekitar 1500-an sampai 1800, lumayan 300 tahun mereka menjajah Argentina. Ini pertama diinisiasi oleh kedatangan bangsa Eropa yang tadi di tahun 1502 itu dimulai oleh namanya Gonzalo Julio dan juga Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci sudah tahu ya, seorang navigator dari Italia yang menjelajah dan menemukan benua Amerika, khususnya di Amerika Selatan. Lalu ada juga catatan dari João de Lisboa dan Estevão de Vries, ini para pelaut Portugis pada tahun 1512. Ia menemukan Sungai La Plata atau Rio de la Plata dan juga sempat kontak dengan orang-orang Charrua di wilayah pegunungan atau lebih mendalam lagi. Kemudian menjelajah juga ke selatan ke wilayah menuju yang namanya Teluk San Matias, itu ada di wilayah selatan Argentina. Juga ada catatan dari Juan Díaz de Solís ini di tahun 1516 di mana dia menjelajah wilayah yang sekarang disebut dengan Argentina. Lalu terakhir ada Pedro Mendoza di tahun 1536, dia mulai mendirikan pemukiman-pemukiman kecil di wilayah yang sekarang disebut dengan Buenos Aires. Ada juga Juan de Garay dan Cordoba itu di 1573, dia yang membangun kembali Buenos Aires setelah sempat ditinggalkan oleh tadi Pedro de Mendoza. Secara Argentina tidak terlepas dari wilayah Buenos Aires, di mana Buenos Aires ini dulunya menjadi bagian dari Viceroyalty of Peru di tahun 1580-an. Kemudian ditemukannya tadi wilayah muara Rio de la Plata yang merupakan apa ya, kalau bentang alami lah ya, sebagai pelabuhan alami karena dia bentuknya itu pertemuan antara sungai dengan laut. Nah, itu disebutnya dengan basin atau basin apa ya, cepungan lah, wilayah cepungan, dan juga River of de la Plata. Dan wilayah Buenos Aires tadi juga menjadi bagian dari Viceroyalty Rio de la Plata di tahun 1776 sampai nanti 1826. Dan Viceroyalty ini seperti kerajaan kecil yang menguasai suatu wilayah, namun dia tetap di bawah dari kekaisaran atau kerajaan Spanyol. Jadi bentuk keduanya dari kerajaan, jadi semacam ya penjajahan juga ya sebenarnya kalau kayak gitu. Jadi Viceroyalty ini selain mencakup wilayah Argentina, dia juga mencakup wilayah Uruguay, Paraguay, dan juga Bolivia. Nah, kemudian di timeline selanjutnya, di tahun 1810 sampai 1818, nah dari Viceroyalty ini mulai ingin memisahkan diri atau memerdekakan diri. Nah, ini dimulailah era War of Independence of Argentina atau Perang Kemerdekaan Argentina. Itu diinisiasi oleh Revolusi Mei yang menumbangkan tadi Viceroyalty. Kemudian mulai disahkannya konstitusional monarki atau kerajaan yang dibatasi kekuasaannya oleh para rakyat di sana. Kemudian merubah Viceroy Rio de la Plata menjadi United Province of Rio de la Plata atau Persatuan Provinsi dari River of la Plata. Itu ditandai oleh beberapa kekuasaan pada rentang waktu tersebut. Ada pertama itu di Primera Junta, ada First Triumvirate, ada Second Triumvirate, ada Assembly of Year 13, lalu terakhir Independence dan Constitution hingga lahirnya Supreme Director yang nanti menjadi jabatan itu setingkat dengan presiden atau raja. Nah, siapakah Supreme Director ini? Nah, itu keluar namanya José de San Martín yang tampil sebagai Liberator of Argentina, Chile, dan Peru, yang mereka berjuang memerdekakan Amerika Selatan dari penjajahan Spanyol atau kerajaan Spanyol. Itulah José de San Martín. Apa aja sih yang dia lakukan? Pertama, dia membuat Army of Andes atau Army of the Andes atau pasukan Andes, yaitu sebagai milisia untuk melawan kerajaan Spanyol. Dia juga bekerja sama dengan namanya Bernardo O'Higgins. Nah, ini dari Chili, ini salah satu pejuang juga dari Chili, berketurunan dari Irlandia juga. Nah, kemudian dia juga berhasil memerdekakan Chile. Lalu dia juga sempat bertemu dengan Simón Bolívar. Nah, Simón Bolívar ini salah satu tokoh juga atau berador juga ya, atau pembebas dari wilayah Bolivia atau Paraguay di wilayah utara. Itu di wilayah Kolombia, Ekuador, itu tokoh nasionalnya itu rata-rata adalah Simón Bolívar. Lalu adanya juga Kongres Tucuman yang menjadi saksi kemerdekaan Argentina dari Spanyol di tahun 1816 dan juga di kemerdekaan Uruguay di tahun 1828. Dan di saat-saat itu juga bendera Argentina yang disebut Sol de Mayo itu dikibarkan sebagai semangat pembebasan. Tidak hanya di wilayah Amerika Selatan, tapi juga menyeberang ke wilayah Filipina, di mana Filipina juga sedang berjuang untuk memerdekakan diri dari kerajaan Spanyol. Setelah merdeka, ternyata tidak lepas ya dari konflik juga. Setelah merdeka, masuk ke era namanya Perang Sipil dari Argentina sendiri. Itu kita masuk era Perang Sipil di 1814 sampai 1880.
Jadi sejak merdeka dari Spanyol, Argentina dihadapkan dengan perang sipil antara Unitarians dan juga Federalis, di mana Unitarian ini terdiri dari pihak yang ingin menjadikan Argentina negara kesatuan yang dipimpin oleh Bartolomeo Mitre, lalu didukung oleh UK tadi, Inggris, kemudian Perancis dan juga Brazil, negara tetangganya. Dan juga pihak lainnya itu kubu Federalis atau pihak yang ingin menjadikan Argentina sebagai negara federal, yang dimana ini dipimpin oleh Manuel de Rosas dan juga didukung oleh negara Paraguay. Efek dari perang sipil ini lahirnya Konstitusi 1853 yang menjadi dasar geopolitik Argentina hingga saat ini, dimana Buenos Aires itu tadi menjadi wilayah otonomi sendiri, berbeda dengan status provinsi ini yang ada 23 lainnya lah gitu. Lalu United Province of Rio de la Plata itu menjadi kekurangan pemimpin karena banyaknya perang di wilayah Argentina. Lalu sebagai gantinya, gubernur dari Provinsi Buenos Aires yang statusnya sedikit lebih tinggi itu menjadi pemegang kekuasaan tertinggi baik dalam hal nasional ataupun internasional gitu. Maka dilanjutlah ke era Republic of Argentina. Nah, Republic of Argentina ini ya di tahun 1880-an ini mereka mulai mendirikan partai itu namanya Nasionalis Otonomis Party yang juga menang pemilu pada tahun 1880 dan mengangkat Julio Argentino Roca itu menjadi Presiden Republik Argentina. Partai ini berkuasa sampai 1916, lalu merubah ekonomi negara yang dulunya dari agrikultur menjadi ke industrial. Lalu di masa itu juga masifnya migrasi dari bangsa-bangsa Eropa, itu khususnya orang-orang Italia dan Spanyol, lalu Jerman, ada juga Irlandia dan Prancis, itu karena efek industrialisasi tadi, yang asalnya agrikultur atau bercocok tanam, itu mulai merubah paradigmanya menjadi industrialis. Nah, berhubung di Eropa juga ada krisis ekonomi, mereka mencari penghidupan yang lebih layak di wilayah Argentina. Lalu pada tahun 1916 juga ini Argentina beralih kepemimpinan yang digerakkan oleh namanya Radical Civic Union atau RCU yang dipimpin oleh Presiden Hipólito Yrigoyen. Ini juga kebijakannya selain pada masa itu ada Perang Dunia I, ia membawa Argentina menjadi pihak yang netral pada Perang Dunia Pertama. Lalu tahun 1920 lahirnya juga gerakan anarkis yang dipelopori oleh beberapa imigran dari Eropa yang juga menggerakkan sayap kiri di Argentina, yang dimana mereka kontra dengan yang tadi Civic Radical Union atau CRU. Tahun 1928, Hipólito Yrigoyen itu kembali menjadi presiden dan membuat beberapa kebijakan ekonomi baru atau ya untuk membangkitkan ekonomi Argentina. Lalu tahun 1930 sayang terjadi kudeta yang dilakukan oleh José Félix Uriburu yang kemudian dikenal setelah José Félix Uriburu ini memegang tampuk pimpinan. Terus selama 1 dekade ke depan itu dikenal sebagai the infamous decade atau dekade ketidakpastian lah ya gitu. Itu dimana militerisme, kemudian profasisme, kemudian kecurangan pemilu, persekusi terhadapnya tadi UCR atau Radical Civic Union, dan juga korupsi merajalela pada saat infamous decade tersebut. Lalu pada tahun 1943, ini tepat 10 tahun atau 13 tahun setelah infamous decade ini naik, ini infamous decade berakhir, yang dimana ditandai oleh mundurnya Presiden Castillo oleh aliansi militer dan juga beberapa tokoh politis termasuk Juan Perón. Nah, nanti Juan Perón akan saya coba jelaskan. Dimana pada masa itu Argentina menyatakan perang terhadap Jerman pada Perang Dunia Kedua, dan Juan Perón yang tadi saya sebutkan, Juan Perón ini sosoknya naik di tahun 1944 dan juga menang pemilu 1945. Nah, Juan Perón ini menjadi sosok presiden Argentina karena pertama dia membuat idealisme baru yang disebut sebagai Peronisme. Lalu istrinya juga terkenal bernama Eva Perón atau Evita Perón, itu pernah difilmkan juga yang dimintai oleh Madonna. Lalu dia juga memimpin Argentina ya tapi sedikit otoriter atau diktator. Lalu pemberlakuan censorship atau sensor terhadap beberapa kebijakan ya terhadap media-media yang ada di Argentina. Lalu kebijakan politik luar negerinya ini dia menerapkan isolasionis atau menutup diri dari luar negeri sehingga menyebabkan ekonomi menurun. Juga yang tidak kalah pentingnya dia juga menindas lawan-lawan politiknya. Dan harus berakhir, kekuasaan Juan Perón ini harus berakhir oleh kudeta yang dilakukan oleh Revolution Libertadora oleh Eduardo Lonardi pada tahun 1955. Nah, setelah turun ini atau era pasca Perón, Argentina terus berganti-ganti presiden dari tadi Lonardi ke Pedro Aramburu,
ke Frondizim, kemudian Jose Manuel Guido, lalu akhirnya dipimpin oleh junta militer. Lalu pada tahun 1973 sampai 74 sebenarnya Juan Perón sempat menjadi presiden kembali di Argentina sebelum ia menutup usia atau hanya 1 tahun setelah menjadi presiden Argentina kembali. Dan kemudian digantikan oleh istrinya yang lain yaitu Isabel Perón. Isabel Perón ini menjadi presiden atau ya disebut penguasa juga ya setelah si Juan Perón ini meninggal. Lalu saat kepemimpinan ini dipimpin oleh Isabel Perón, ini disebut dengan era reorganisasi nasional. Ini yang berlangsung sekitar 64 sampai 80. Di mana tahun 76 tadi Isabel Perón harus dijatuhkan kembali oleh kudeta. Kudeta ini diinisiasi oleh junta militer yang dipimpin oleh beberapa jenderal di Argentina ya. Yang terkenal ada Jorge Videla, ada Viola, ada Niñoñez dan juga Galtieri. Di mana era ini dinamai The National Reorganization Process dan masuk ke area state terrorism atau terorisme oleh negara yang dipimpin tadi oleh junta-junta militer. Lalu lahir juga namanya Death Squad dari junta militer ini yang berafiliasi dengan politik sayap kanan. Mereka memburu masyarakat yang terafiliasi dengan komunis atau politik yang berseberangan dengan pemimpin diktator mereka. Menurut catatan ada 30.000 orang yang hilang oleh negara, diantaranya pelajar, mahasiswa, penulis, jurnalis, seniman, dan siapapun yang dicap sebagai orang-orang kiri. Di mana bentuk penghilangannya itu bisa penculikan, pembunuhan, atau penghilangan mayat oleh tentara pemerintah, sehingga ekonomi juga di sini agak sedikit bermasalah lah ya untuk di Argentina ini. Saya itu pada tahun tersebut juga terjadi perang Falkland atau perang Malvinas itu pada tahun 1982. Di mana mereka harus kehilangan wilayah Falkland oleh kerajaan Inggris. Di mana partai-partai politik juga di sana dilarang dan mulai dicabut dan mulai mengembalikan demokrasi. Itu setelah perang Malvinas selesai dan junta-junta mulai turun lah ya. Itu mulai partai-partai politik yang dilarang itu mulai dicabut, kemudian mengembalikan sistem demokrasi di negara Argentina. Dan beberapa tokoh junta yang pada era reorganization tersebut itu mulai didakwa sebagai penjahat perang atau kejahatan perang dan juga kejahatan kemanusiaan serta genosida. Berlanjutlah setelah era junta tersebut ke era demokrasi baru, itu tahun 1983 sampai saat ini. Di mana beberapa pergantian presiden itu sering terjadi gitu di Argentina, karena tadi selain kudeta, juga ketidakcocokan presiden, dan juga mundur atau diturunkan si presiden. Oke, tahun 83 itu mereka menggelar pemilu yang fair dan dimenangkan oleh Raúl Alfonsín dari Radical Civic Union. Lalu tahun 89 dipimpin oleh Carlos Menem, namun sayang harus dihantam oleh krisis pada tahun 1999 sampai 2003. Lalu pada tahun 2001 mulai dipimpin oleh Fernando de la Rúa. Lalu 2003 itu oleh Néstor Kirchner yang menjadi presiden membawa ideologi yang bernama Kirchnerism atau Kirchnerisme. Lalu 2007 tampuk presiden beralih ke istrinya, ke istri Néstor ya, yang bernama Cristina Fernández Kirchner. Karena masih populernya Néstor, sehingga politik ini dinamakan diarchi atau triumvirat, di mana kekuasaan itu sebenarnya dikuasai oleh 2 orang. Itu tadi oleh Fernández dan juga Néstor yang ingin menjadi bapak negara gitu. Kemudian pada tahun 2015 Mauricio Macri itu terpilih menjadi presiden. 2019 Alberto Fernández naik dan terakhir di Argentina dipimpin oleh Javier Milei. Gitu untuk sejarah dan timeline dari si negara Argentina. Oke, sekarang kita akan membahas tentang si Argentina aja. Luas wilayah Argentina sendiri itu berada di sekitar 2.780.400 km persegi. Lalu untuk sistem pemerintahannya tadi yang terakhir itu adalah Federal Presidential Constitutional Republic atau Republik Konstitusional dengan sistem federal presidensial. Yang tadi presiden diwakili atau dipresideni oleh Javier Milei. Lalu untuk si tadi 23 provinsi dan 1 wilayah otonomi itu saya coba sebutkan nama-namanya. Pertama ada Buenos Aires yang menjadi kota otonomi. Lalu ada Provinsi Buenos Aires, ada Catamarca, Cacho, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán, dan yang terakhir Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlántico Sur. Nah, ini ada di wilayah selatan. Lalu untuk si jumlah dari penduduknya sendiri itu ada sekitar 45.780.000 sekian untuk penduduk yang ada di Argentina. Nah, di mana Argentina ini memiliki populasi yang beragam secara ras dan etnis, di mana wilayah yang sekarang disebut Argentina pertama kali dihuni oleh banyak masyarakat asli, atau masyarakat asli apa ya? Ya, Native American gitu ya, orang-orang India, tapi Indian di benua Amerika Selatan. Kemudian pemukim kulit putih tadi pertama datang pada masa penjajahan Spanyol dan yang dimulai sejak abad ke-16. Orang-orang Spanyol juga mengimpor budak-budak dari Afrika yang kemudian menjadi orang-orang Afro-Argentina pertama yang menetap atau diam di wilayah Argentina. Kemudian setelah kemerdekaan dari Spanyol pada abad 19 hingga abad ke-20, banyak gelombang imigrasi terjadi tadi. Pertama karena ekonomi, kemudian karena adanya konflik politik di negaranya, dan juga banyak latar belakang mereka pindah atau pindah imigrasi ke wilayah Argentina. Kemudian Argentina juga menjadi tujuan migran terpopuler pada awal abad ke-20 setelah Amerika Serikat, di mana sebagian besar imigran tadi berasal dari Eropa. Nah, sekarang kita bicara tentang diversifikasi atau diversitas penduduk Argentina berdasarkan etnis. Nah, untuk etnis yang punya background atau latar belakang darah gitu ya, mungkin hampir 85%-nya adalah orang-orang dari Eropa, di mana mayoritas itu didiami oleh orang-orang Itali yang menetap di Argentina. Kenapa Itali? Karena pertama mereka datang pada saat Argentina sedang merdeka. Lalu ekonomi Italia sedang down. Terjadi unifikasi di Italia atau ya gonjang-ganjing politik lah di Italia, sehingga mereka memilih untuk pergi ke Argentina. Dan juga kesamaan kultur, dan juga mereka menginfluence beberapa nama-nama orang-orang Argentina. Kemudian cocoknya kuliner dan juga budaya-budaya Italia yang sekarang tetap berkembang dan hidup di Argentina. Kedua ada Jerman, di mana 5 gelombang pendatang dari Jerman itu terjadi sejak 1870 hingga 1945. Itu selain karena kerjasama ekonomi antara dua negara yang mengakibatkan imigrasi ya jelas, di mana juga mereka juga berasal dari orang-orang Volga di wilayah Jerman, di mana mereka juga menginfluence beberapa nama dan juga kuliner di Argentina. Lalu ada Prancis, ini mayoritas berasal dari wilayah Basque Country, khususnya di wilayah Pyrenees, itu wilayah Basque tapi yang berada di wilayah Prancis. Ini menjadi etnis ketiga terbesar di Argentina. Mereka menginfluence antara lain seni dan juga arsitektur yang berada di Argentina. Kalau ada Spanyol, jelas Spanyol karena mereka menjajah wilayah tersebut, di mana 2 juta orang pindah ke Argentina, di mana mereka mayoritas berasal dari wilayah Galicia, dari Basque, dari Asturias, dari Cantabria, dan juga dari Catalan. Selanjutnya ada Irlandia. Ini migrasi sejak tahun 1830 hingga 1875. Ini akibat adanya wabah Irlandia ya, sebutnya The Great Famine of Irlandia. Maka mereka menjelajah atau menyeberang ke wilayah Amerika untuk mencari penghidupan yang layak atau bebas dari penyakit di Irlandia. Mereka rata-rata menetap di wilayah Santa Fe dan Cordoba. Untuk orang Eropa lainnya, tercatat ini ada yang unik, itu orang-orang Wales yang ada di Patagonia. Ini ada namanya pemukiman Ivladva, ini di tahun 1865 di daerah Chubut, di provinsi Chubut. Ini mereka merupakan Wales Patagonian atau orang-orang Wales yang menetap di wilayah Patagonia atau wilayah pegunungan di wilayah selatan Argentina. Itu tercatat sekarang masih sekitar 50.000 yang masih ada di sana. Mereka berbahasa Wales, kemudian ya culture-nya juga masih membawa culture dari si Wales sendiri. Ini menjadi unik karena komunitas Patagonian Wales ini berada jauh di Argentina, jauh dari si tanah airnya di Wales atau di wilayah UK sana. Lalu ada orang-orang Jewish, di mana Argentina merupakan tempat bagi orang-orang Ashkenazi dan juga Sephardic yang melarikan diri dari Eropa akibat terjadinya Holocaust pada tahun 1940-an. Tercatat sekitar 100.000 pemeluk Yahudi yang ada di Argentina. Untuk bangsa-bangsa lainnya itu terbagi atau ya presentasinya kecil, itu antara lain orang-orang Kroasia, orang-orang Albania, orang-orang Ceko, Yunani, Swiss, dan juga Rusia, dan juga beberapa negara Eropa lain. Itu untuk etnis yang ada berada di Argentina, khususnya di Eropa. Oke, selanjutnya ada etnis dari Amerindian atau orang-orang mestizo atau orang-orang asli yang berada di wilayah Argentina. Ini menempati sekitar 11,4%. Itu rata-rata orang-orang Meksiko, Puerto Rico, Kuba, Salvador atau Dominika atau beberapa wilayah di sekitar Argentina. Itu bisa aja Kolombia, bisa Venezuela, itu ya rata-rata orang yang menetap
atau mempunyai basic Latino yang ada di Argentina. Lanjut ke peringkat selanjutnya, itu ada orang-orang Arab dan orang-orang Asia, itu menempati sekitar hanya 2% lah. Itu orang-orang Arab itu terbagi antara orang-orang Arabs dan Levantines. Nah, di mana 13 sampai 3,5 juta itu berada di Argentina. Mereka mayoritas memiliki etnis Libanon dan Levantines dan juga pemeluk agama Kristen, khususnya Kristen Maronit. Kristen Maronit itu yang berkembang di Lebanon, dan juga orang-orang Ortodoks yang masih dipeluk oleh etnis Arab yang ada di Argentina. Ada juga orang Armenia. Ini akibat dari Armenian Massacre pada zaman Ottoman, itu lari ke wilayah Argentina. Sehingga tercatat sekitar 120.000 orang ada di Argentina untuk si etnis dari Armenia. Selain itu ada orang Jepang, Korea, Cina, India, Laos. Mereka menetap di beberapa titik yang ada di Argentina. Lanjut ke orang-orang asli atau indigenous di Argentina. Itu memang ada beberapa suku asli gitu ya, yang ada di umumnya itu di wilayah pegunungan, di wilayah barat dekat Andes, dan juga di wilayah hutan-hutan yang ada di wilayah Guarani. Itu tercatat ada bangsa-bangsa Mapuche. Nah, ini berada di perbatasan Chile. Kemudian orang-orang Toba, Guarani, ada Diaguita, Kula, Quechua, Charrúa, Atacama, Aymara, dan juga ratusan suku dari bangsa asli di Argentina. Lanjut ada orang, ini minoritas banget, ini Afro-Argentina. Nah, ini menempati sekitar 0,5%. Kenapa? Karena tadi hasil dari perbudakan atau penjualan budak yang dilakukan penjajah Spanyol di zaman dulu, dimana dia hadir karena tadi transatlantic slavery. Lalu umumnya mereka berasal dari Angola, kemudian ada juga dari Cape Verde atau Tanjung Verde yang ada di wilayah barat Afrika. Ini mitos penduduk Afro-Argentina ini menyusut karena dilibatkan pada perang di Paraguay dan mereka ditempatkan di garis depan. Jadi isu-isunya itu, jadi kenapa dia orang-orang Afro-Argentina itu menjadi minoritas, karena waktu dulu memang banyak, hanya saja mereka diperuntukkan sebagai tentara di garis depan sehingga banyak yang meninggal, sehingga menyusut untuk si jumlah populasi dari Afrika Argentina tersebut gitu. Dan juga pertama ada kebijakan yang tidak ramah terhadap kulit hitam, sehingga Afro ini menyebar tidak terpusat lagi di Argentina, hanya dia menyeberang, bisa ke Uruguay, bisa ke Bolivia, bisa ke Brazil, dan juga ke beberapa negara di sekitar Argentina. Itulah untuk si diversifikasi etnis yang berada di Argentina. Lalu untuk agama yang ada di Argentina, Argentina sendiri mayoritas beragama Katolik, atau negara Argentina itu bermayoritas memeluk Katolik. Dimana kalau misalnya berdasarkan diagramnya gitu ya, orang Kristen itu sebesar 63% itu didominasi oleh Katolik. Lalu denominasi Kristen lainnya itu ada di sekitar 15%, itu bisa Protestan, Ortodoks, dan sebagainya. Lalu ateisme juga lumayan tinggi, itu hampir 19-20%. Dan yang lainnya itu di bawah 4%, itu termasuk Islam, Yahudi, Hindu, Buddha, dan lainnya yang hidup dan berkembang di Argentina. Beres, sekarang kita menuju langsung ke bendera dari si Argentina sendiri. Bendera ini mungkin lumayan ikonik gitu ya, karena selain warnanya yang unik, warna biru muda dan putih, ada juga tengah matahari gitu ya. Nah, bendera nasional Argentina ini disebut dengan Sol de Mayo atau Sun of May, karena matahari di bulan Mei itu sedang cerah-cerahnya, karena sedang berada di tengah tahun. Bendera ini dibuat oleh Manuel Belgrano, sejalan dengan pembuatan Coquette Argentina atau ya lambang Argentina yang biru putih gitu. Dan pertama kali dikibarkan di kota Rosario pada tanggal 27 Februari 1812 pada tadi saat perang kemerdekaan Argentina. Bendera lengkap ini menampilkan matahari yang disebut bendera resmi lah ya, bendera resmi yang disebut dalam bahasa Spanyolnya itu bandera oficial de ceremonia, di mana bendera juga kadang ditampilkan tanpa matahari, ini sebagai bendera hiasan. Dan juga bendera ini juga sebenarnya terinspirasi dari, pertama itu bukan inspirasi, memakai kembali bendera yang dipakai di United Province of Rio de la Plata. Itulah sejarah tentang bendera Argentina. Hai bro, untuk kuis di episode Argentina kali ini silakan menjawab sebanyak-banyaknya atau selengkap-lengkapnya. Untuk pertanyaannya sendiri adalah sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan United Province of Rio de la Plata. Nah, silakan jelaskan sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya di kolom komentar YouTube. Jawaban yang paling menarik dan paling mendekati kebetulan atau kebenaran akan menjadi pemenang dan mendapatkan merchandise dari Prung pada episode Prung Penjaga Samdok kali ini. Silahkan menjawab.